wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Insyaallah ada dua bahasan yang ingin saya sampaikan di malam yang di pertengahan kedua bulan Sya'ban ini, nikah beda agama. Yang kedua terkait dengan penentuan kafir tidaknya pasangan itu. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi disampaikan oleh Mas Bram, ya, ini sempat heboh. Ini dianggap seharusnya begini, yakni membangun toleransi, ya, perbedaan itu menyatukan. Bahkan beberapa waktu lalu ada ide ini rumah ibadah bersama. Masya Allah. Ya, jadi seperti itu gambaran toleransi yang ingin dikembangkan itu. Dan ini bukan satu-satunya ini ya, ini pasangan ke 1424. Dan bukan hanya itu ya, ini karena pemikirannya begitu akhirnya kan banyak diundang. Jadi kalau mau banyak yang undang ya agak punya pikiran-pikiran yang kita sebutnya aneh, nyeleneh, tapi dia menyebutnya progresif. Waduh. Ya. Nah, termasuk ini ya, mulai pacaran sudah dibahas nih, ya, dilema ya. Pacaran beda agama. Ini oleh ICRP. Dan ini diapresiasi kontribusi ICRP ini. Jadi ini yang patut kita kaji, apakah memang ini patut diapresiasi bentuk kemajuan atau bentuk keterbelakangan. Ya. Nikah beda agama itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu kalau muslim menikahi musyrikah, penyembah berhala, bukan ahlul kitab, atau muslimah menikahi musyrik, itu jelas juga haram, ini hukumnya. Jadi kalau selain ahlul kitab, baik dia laki-laki beriman maupun perempuan yang beriman, itu haram menikahinya. Apalagi sesama jenis ya, muslim dengan musyrik ya, sesama jenis mau imannya agamanya sama juga haram. Ini beda jenis saja haram ya. Ini nggak ada beda pendapat. Yang kedua, kalau muslim menikah dengan ahlul kitab. Ahlul kitab di sini berarti Nasrani maupun Yahudi. Atau kalau masih ada itu yang pemilik kitab Zabur dan sebagainya itu. Maka kalau ini walaupun beda agama secara fikih boleh ya, menurut mazhab Hanafi, Malikiyah dan Hanabilah. Jadi tiga mazhab ini membolehkan. Menurut mazhab Syafi'i boleh juga, tapi dengan catatan ahlul kitabnya ini asli, yakni keturunan Bani Israel. Sementara orang ahlul kitab yang masuk Nasrani atau Yahudi dari orang-orang Jawa misalnya, itu bukan ahlul kitab yang asli, yang menurut mazhab Syafi'i tetap nggak boleh menikah dengan ahlul kitab. Catatannya ini yang laki-lakinya muslim ya. Maka boleh, prinsipnya boleh, mayoritas ulama mengatakan begitu. Sebagian ulama tetap mengharamkan ini. Karena ya bahkan sebagian sahabat mengatakan, aku tidak melihat yang lebih musyrik daripada orang mengatakan Isa itu anaknya Allah. Jadi dianggap masuk ke sini, ke poin pertama. Jadi kalau beda agama seperti ini, ya satu-satunya yang boleh itu ya kalau muslim menikahi ahlul kitab. Tapi dengan catatan yang baik-baik dari wanita mereka. Yang ketiga, ini adalah kalau kasusnya muslimah menikahi ahlul kitab, maka hukumnya juga haram. Ini tidak ada ikhtilaf, nggak ada beda pendapat. Jadi ringkesnya begitu, selesai sudah ringkesnya. Nah kita lihat rujukannya, ini di Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Jadi di situ ada pertanyaan kepada Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, bagaimana hukum muslimah, jadi wanita muslimah menikahi non-muslim, khususnya jika wanita itu menghendaki keislaman si laki-laki non-muslim tadi setelah nikah.
Jadi ini ada manfaatnya ini. Muslimahnya ingin mengislamkan ini calon suami ini, tapi nikah saat sebelum masuk Islam. Kata Syekh Wahbah, zawajul muslimah bi ghairil muslimi mamnu'un syar'an. Muslimah menikah dengan non muslim itu dilarang secara syar'i bil kitab was sunnah wal ijma', dengan alkitab, as-sunnah dan ijma'. Wa idza waqa'a fa huwa batil. Kalau itu terjadi maka itu batil dan tidak berkonsekuensi terhadap asar-asar atau bekas-bekas atau akibat-akibat syar'i yang terkait dengan nikah. Nggak ada hukum lanjutannya, itu dianggap nggak ada. Sehingga anak-anaknya yang dilahirkan itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dapat waris, nggak dapat waris dari sisi hukum agama. Jadi sementara mengharap Islamnya si calon suami yang non muslim tadi itu tidak mengubah ya dari hukum ini sedikit pun. La yughayyiru min hadzal hukmi syai'an. Jadi niat ingin mengislamkan nggak ada bedanya itu. Apalagi niatnya sekedar oh ini bertoleransi. Jauh sekali. Nah, kata beliau lagi di halaman 6652, juz 9, kata beliau, yahrumu bil ijma'i zawajul muslimah bil kafir. Haram secara ijma'. Jadi konsensus bahasanya, bukan sekedar kesepakatan, bukan sekedar mayoritas, tapi konsensus. Haram muslimah itu menikah dengan orang kafir. Apa alasannya? Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 221, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan wanita beriman dengan orang-orang musyrik hatta yu'minu, sampai orang-orang musyrik itu beriman dulu. Dan juga firman Allah dalam Al-Mumtahanah, fa in alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ilal kuffar. Ini suruh nguji, kalau wanita yang datang kepada Nabi itu beriman, maka jangan dikembalikan kepada orang kafir. Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Wanita itu enggak halal untuk mereka, mereka enggak halal juga untuk wanita tersebut. Maka kata Syekh Wahbah, atas dasar ini tidak boleh ya, orang ahlul kitab itu menikahi muslimah. Sebagaimana juga nggak boleh menikahi penyembah berhala, majusi, ya, orang-orang musyrik. Jadi nggak boleh, kalau muslimah harus dengan muslim. Ini di dalam Mafatihul Ghaib Imam Ar-Razi mengatakan, ya, ketika bahas wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, beliau katakan fala khilafaha huna annal murada bihi al-kullu. Tidak ada perbedaan ahli tafsir bahwasanya yang dimaksud di sini itu adalah al-kullu, keseluruhan, yakni seluruh non muslim tidak halal wanita muslimah menikahinya. Wa annal mu'minata la yahillu tazwijuha minal kafiril battah. Orang wanita beriman itu sungguh tidak halal menikahinya ya, orang-orang kafir. Ala ikhtilafi anwa'il kafarah ya. Walaupun ada perbedaan jenis kekafirannya. Jadi tetap tidak boleh. Ini di dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Di dalam Bada'ius Shana'i juga semakna itulah. Jadi nanti kalau dibaca panjang, intinya sama. Itu kalau perempuan ya, muslimah dengan ahlul kitab maupun dengan musyrik nggak boleh. Nggak ada beda pendapat. Yang mengatakan sekarang boleh-boleh itu ya orang-orang sekarang aja. Jangankan muslimah dengan ahlul kitab, ya, muslimah dengan muslimah aja boleh. Sesama jenis itu ada aja yang menyatakan boleh. Nah, yang kedua, kalau muslim
dengan ahlul kitab itu memang tadi mayoritas membolehkan. Karena memang ada ayatnya. Ya, dalam Al-Maidah ayat 5. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wanita baik-baik yang menjaga dirinya dari kalangan orang yang beriman itu halal untuk dinikahi. Begitu juga al-muhsanat. Al-muhsanat ini para ahli tafsir beda pendapat. Ada yang mengatakan itu sebagai orang-orang yang merdeka, ya, bukan budak dari kalangan ahlul kitab. Ada yang menyatakan itu adalah orang-orang yang menjaga diri, bukan kalangan pezina. Dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian itu halal untuk kalian nikahi. Jadi ini pendapat yang kuat ya, kalau muslim boleh begitu. Hanya saja memang kalau Imam Asy-Syafi'i di dalam itu tadi seperti saya singgung di awal itu mengatakan bahwasanya yang dimaksud ahlul kitab itu adalah ahlul kitab Bani Israel, yang mereka mendapatkan Taurat, Injil, dan seterusnya. Sementara yang bukan dari Bani Israel itu tidak termasuk dalam ayat ini. Allahu a'lam. Ini yang tentang hukumnya. Nah, yang ingin saya kasih tanda seru untuk diperhatikan, walaupun tadi ini boleh ya kalau laki-laki, kalau muslim itu boleh. Kalau muslimah nggak ada beda pendapat, haram. Yang perlu diperhatikan kalaupun muslim itu adalah hendaknya cari muslimah. Nggak cukup muslimah, cari muslimah yang bisa membantu beragama. Ini dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Lihat takhidh ahadukum qalban syakiran. Hendaklah kalian itu ya, punya hati yang bersyukur, walisanan zakiran, lidah yang berzikir, wa zaujatan mu'minah, istri yang beriman, tu'inu ahadakum ala amril akhirah, yang istri itu bisa membantu kalian dalam perkara-perkara akhirat. Jadi dalam Islam itu meskipun tadi ke wanita ahlul kitab itu boleh, tapi muslim itu disuruh hendaknya memilih wanita beriman yang bukan hanya beriman tapi bisa membantu urusan akhirat. Dan juga sabda Rasulullah SAW untuk kita itu memilih agamanya. Jangan sekedar cantiknya, karena cantik itu bisa membuat rusak karena kesombongan. Begitu juga harta. Kata Rasulullah, fa'asa amwaluhunna an tudghiyahun. Bisa jadi harta itu membuat mereka melampaui batas, bisa tersesat. Jadi perhatikan agamanya betul-betul. Nah, hal berikutnya adalah status anak ini kita perlu perhatikan juga. Kalau nikah beda agama, kalau yang haram tadi, prinsipnya yang haram-haram ini nasabnya ke ibunya. Dia nggak ada hubungan nasab dengan bapak biologis itu, walaupun sudah menikah, karena nikahnya dianggap nggak ada. Kecuali dalam satu kondisi, yakni ketika menikah ini memang karena bodoh, karena jahil sehingga nggak ngerti, itu nggak boleh. Maka itu bisa dihukumi sebagai watok syubhat, sehingga ya bisa tetap diberikan nasab ke bapaknya walaupun itu haram, tapi harus segera taubat, diberitahu. Sementara kalau muslim dengan ahlul kitab itu nasabnya tetap ke bapaknya. Ini status anak. Jadi repot aja kalau memang yang haram itu dilanggar, cari pijakan hukumnya nggak dapat, nasab anak yang kasihan juga. Nah, bagian kedua yang ingin saya sampaikan, mungkin bisa marak itu karena ada pandangan begini ya. Dalam negara Pancasila tidak ada istilah orang kafir. Jadi nggak ada nikah beda agama, itu nggak ada. Karena nggak ada yang kafir itu, mereka beriman semua kok. Cuma imannya beda ya, imannya Islam, ada imannya ini, imannya itu.
Jadi nggak ada orang kafir. Dan ini kan marak ini ya. Pemikiran begini ini dicoba dimasukkan ke dalam benak kaum muslimin sehingga akhirnya menganggap yang lain itu nggak ada orang kafir. Kemudian ketika kita mengatakan kafir itu dikatakan oh itu suka mengkafirkan orang lain. Lengkap sudah itu propagandanya. Naudzubillah. Kemudian ada yang mendalili, ya, nggak ada orang kafir itu, ada yang mendalili pakai surah Al-Baqarah ayat 62 ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Siapa yang beriman kepada Allah hari akhir beramal soleh maka bagi mereka ya pahala mereka di sisi Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada rasa takut bagi mereka ya, dan tidak ada rasa bersedih. Artinya kan selamat semua ini. Ada yang begitu. Itu yang diundang di kantor pemerintah. Ngomongnya begitu. Jadi ini selamat semua. Kok bisa Anda nuduh kafir-kafir? Gimana? Allah aja katakan begitu. Nah, bagaimana memahami itu? Ayat ini maknanya ya, sebab turunnya itu adalah ketika Salman bercerita tentang sahabat-sahabatnya dulu, yang mereka juga ada yang berpuasa dan sebagainya. Yakin juga akan ada nabi yang diutus. Tapi belum sempat ketemu Nabi, mereka mati. Maka kata Rasulullah, ya Salman hum min ahlin nar. Wahai Salman, mereka itu penduduk neraka. Maka hal ini membuat Salman merasa berat. Ya, kemudian Allah turunkan ayat ini. Jadi maknanya adalah orang Yahudi kalau mereka berpegang kepada Taurat dan sunnahnya Nabi Musa hingga datang Isa, ya, maka ketika datang Isa dia tetap berpegang kepada Taurat dan mengambil sunnahnya Musa, tidak meninggalkannya dan tidak mengikuti Isa, karena halikan. Maka mereka itu yang celaka. Yahudi, Nabi Isa datang nggak beriman, celaka itu. Tapi sebelum Nabi Isa mereka beriman, mereka mendapatkan karunia dari Allah. Begitu juga umat Nasrani. Ketika mereka beriman kepada Nabi Isa selamat. Sebelum datangnya Nabi Muhammad. Setelah datang Nabi Muhammad, mereka nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena halikan. Maka mereka itu celaka. Jadi maknanya sebetulnya sederhana begitu. Nggak sulit-sulit untuk dipahami. Tapi karena menginginkan yang lain jadi sulit begitu. Ini ditambah dengan hadis riwayat Imam Muslim misalnya. Ini menegaskan yang Rasul bersumpah bahwasanya tidaklah seorang pun dari umat ini baik dia itu Nasrani maupun Yahudi kemudian mati dan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, padahal dia mendengar itu, illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah penduduk neraka. Ini imannya begitu, nggak usah toleransian dalam hal ini. Nabi saja mengajak kepada Heraklius yang agamanya Nasrani untuk masuk Islam, aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain. Di Sahih Bukhari kan ada itu surat Nabi ke Heraklius, bunyinya begitu, masuk Islamlah engkau akan selamat. Padahal Heraklius orang Nasrani. Kenapa diajak begitu kalau Nasrani sudah Islam? Nah ini kadang nggak masuk akalnya di situ. Dan ini ditegaskan oleh ulama Nusantara, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam kitab beliau Tuhfatur Raghibin. Ini bahasa Melayu, bisa baca? Bahasa Melayu nih, bukan bahasa Arab. Dan kata beliau ya, dan barang siapa tiada mengkafirkan akan orang yang
beragama dengan agama yang lain daripada agama Islam, seperti agama Yahudi dan Nasoro, atau syak itu ragu-ragu, iya, pada mengkafirkan mereka itu, atau disohkannya, dianggap sah saja keyakinan mereka akan mazhabnya mereka itu, maka yaitu jadi kafir. Jadi jelas urusan kafir jelas. Enggak percaya kepada agama yang dibawa Rasul itu dalam terminologi Islam ya sebutannya kafir. Adapun nanti ada istilah zimmi, ada harbi, ada mustakmin, ada muahid, ya, yang zimmi itu masuk dalam mustautin, yang mukim dan sebagainya itu istilah-istilah tambahan, tapi hakikatnya mereka baik zimmi maupun harbi maupun yang lain itu selain Islam ya namanya terminologinya adalah memang kafir. Dan muslimah tidak boleh menikah dengan mereka itu. Oke, problem ini kan sebetulnya bisa kita lihat minimal dua yang bisa kita ambil. Yang pertama, ini adalah sebuah kemungkaran ya. Kalau muslimah menikah dengan non muslim, kemungkaran. Yang para ulama enggak berbeda pendapat tentang itu, bahwasanya itu mungkar. Sehingga wajib bagi kita kalau kita punya kerabat atau punya saudara begitu diingetin. Kalau nggak mau ya sudah kita nggak hiraukan aja begitu. Itu nggak boleh kita ridho terhadap kemungkaran itu. Jadi ini sikap begitu. Kita ridho terhadap kemungkaran itu sama aja kita melakukan itu. Kita dapat persentase dari dosanya. Jadi minimal kita tahu, kita kaji ini untuk memunculkan ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita itu untuk bersikap tidak ridho terhadap kemungkaran. Yang kedua, ini nggak cukup sebagai aktivitas individu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatasi masalah ini juga menggunakan hukum negara. Jadi jangankan yang beda agama muslimah begitu yang menikahi non muslim, yang sama-sama masuk Islam semua, yang awalnya ada sahabat istrinya lebih dari 4 ya, waktu dia non muslim, kemudian mereka masuk Islam semua, Rasul itu tetap menyuruh pilih 4 saja dari istrinya itu, yang lainnya diceraikan. Artinya hukum syariat ini nggak pandang, wah ini kan sudah senang sama senang, kenapa jadi harus dipisah ya. Itu yang muslim dengan muslim ya, muslimah dengan muslim. Apalagi yang ini memang harus segera dipisah. Kalau terjadi seperti itu harus dipasah, segera berhenti, daripada itu melakukan hubungan yang tidak syar'i. Dan hendaknya negara menghukum itu, menghukum. Ini kadang aneh kita ini, ada kiai poligami baru 2 aja itu ribut minta ampun. Tapi ada orang muslim yang istrinya 10 dibiarin. Jadi berita positif kesannya. Ini kemungkaran yang harusnya kita bersikap ini tidak ridho, negara hendaknya menindak.